Shalom. Haleluya. Kita mau siapkan sekarang hati kita untuk menaikkan setiap puji dan menyembah kita yang terbaik buat Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Satu hal kami percaya Tuhan pagi hari ini, Yesus, satu-satunya penyelamat hidup kami yang telah memberikan yang terbaik dari hidup-Mu, yang layak untuk kami sembah pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Keridhaan setiap hari kami semua pagi hari ini Tuhan, bahwa hidup kami Tuhan adalah hidup yang berkenan di hadapan Engkau dan yang menyenangkan hati Engkau Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama Yesus pagi hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus. Ini kami Yesus Tuhan. Mari naikkan puji ini bersama-sama. Yesus ku banggakan. Soul
nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hamba kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersyukur atas perbuatanmu, semuanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada cantik seperti yang ada padamu. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Yesus Tuhan, nama di atas segala nama yang layak untuk kami sembah pagi hari ini Yesus Tuhan. Mulai saat ini Tuhan dan sampai selama-lamanya Tuhan, kami puji dan kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Semua yang siap untuk memuji nama Tuhan, katakan bersama-sama amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Kita mau berserukan nama Tuhan, sebab hanya Yesus Tuhan yang layak kita sembah dan serukan nama Dia setiap hari dan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, serukan nama Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan ku maha besar, Tuhan ku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia akan tergoyahkan, Dia akan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Tuhan Ku Maha Besar, Yesus Tuhan. Tuhan Ku Maha Besar, Tuhan Ku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala. Serukan nama Yesus Tuhan. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Bapak Ibu kedinginan, saya merasa bahwa saat saya perjalanan dari rumah ke sini udara sangat dingin. Tapi kita pagi hari ini memberikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Amin. Saat kita memberikan yang terbaik, Tuhan tidak akan tutup mata. Yang kedinginan akan dihangatkan oleh Tuhan. Amin. Coba kita angkat tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Yuk. Haleluya. Kita tepuk tangannya dengan tempo ya. Yuk, semuanya yuk. Ya, haleluya. Serukan
Tuhan, 2-3 menit saya akan sampaikan beberapa hal Bapak Ibu. Saya tanggal 20 kemarin saya bertugas untuk memimpin ujian. Tapi saya tidak tahu rencana yang akan diberikan Tuhan buat saya. Saya tidak tahu harus protes atau harus bersyukur atau harus apa yang ingin saya lakukan buat Tuhan. Setelah saya memimpin ujian di tempat ibadah Natal, Senin pagi badan saya itu nggak bisa buat gerak, lemes gitu, batuk, kalau panasnya tidak. Tapi yang saya rasakan badan saya itu lemas, batuk dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya protes, Tuhan, apa yang Kau berikan? Sempat protes sama Tuhan. Dan hari yang ketiga Bapak Ibu, saya sempat hilang penciuman saya Bapak Ibu. Waduh, saya pikir ini corona ini Bapak Ibu. 2 hari saya nggak bisa mencium sama sekali. 2 hari saya semakin protes sama Tuhan. Tuhan, seperti ini gimana Tuhan? Saya sudah memberikan yang terbaik dari hidup saya. Apa yang saya punya saya coba berikan buat Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Saya percaya bahwa apa yang saya alami selama hampir 20 hari saya ada di rumah mengubah kehidupan saya Bapak. Saya dibuat semakin dekat dengan Tuhan. Setiap hari saya berdoa dan berdoa buat kepada Tuhan. Saya bersyukur dengan rencana yang Tuhan buat dalam hidup saya. Apakah kita tetap bisa bersyukur dengan kondisi seperti itu? Tuhan mau menyatakan kepada kita. Jangan hanya pada saat waktu kita menerima berkat yang luar biasa, kelimpahan yang luar biasa kita bisa bersyukur. Tapi di saat kita diberikan sakit seperti itu, apakah kita tetap bisa bersyukur pada Tuhan? Teman kerja saya katakan, tetap positive thinking, tetap berpikiran yang positif. Kamu lihat sisi baiknya, Tuhan ingin buat apa dalam hidupmu. Dan itu membuat saya terus bersyukur pada Tuhan. Pagi hari ini pun kita mau tetap bersyukur pada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami betul-betul bersyukur pada Tuhan segala sesuatu yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Yesus. Haleluya Tuhan.
Untuk kepada sekalian semua yang sudah berdoa untuk saya tentunya. Seperti apa yang dikatakan Pak Sindu tadi, rupanya saya disuruh bangun beliau ya. Biasanya kalau orang sudah tidak kelihatan di gereja, biasanya isoman ya. Tetapi bersyukur kalau Pak Sindu sempat tidak bisa mencium, saya cuma OTG. Jadi ketika saya hanya disuruh di rumah, saya bilang terima kasih Tuhan, saya happy saja karena saya memang biasa di rumah dan tidak pernah pergi kemana-mana. Terima kasih juga buat Mbak Sapiti yang sudah panggil-panggil saya, bulan pengen apa? Saya malu sebenarnya, tapi puji Tuhan bilang terima kasih. Kirimannya juga ada Mbak Nur, Mbak Nur, terima kasih. Donatnya enak sekali. Semua sedang jemaat yang sudah memberikan untuk saya dan itu menjadi berkat. Ternyata memang kita ambil baiknya ya. Tiba-tiba rumah saya menjadi toko. Luar biasa. Yang ada lagi hari-hari terakhir datang itu yang namanya polisi dan tentara. Saya nggak takut ya tentara, karena apa saya sudah lihat itu tentara imigrasi. Ini kemurahan Tuhan dan ini perlu kita bersyukur kepada Dia kalau sampai detik dan saat ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Allah. Makasih Om Sur, saya pikir Om Sur sudah tahu itu saya menyampaikan teman-teman. Ternyata Om Sur sama Tante Triani datang ke rumah dan di situ ada jadwal. Terima kasih dan saat ini saya sungguh terpesona dengan kemurahan Tuhan. Saya mesti bilang apa sama Tuhan ya? Bersyukur gitu ya. Ku bersyukur kalau dunia sekarang sedang disibukkan ataupun diramaikan dengan banjir yang sebegitu besar, gempa yang luar biasa, COVID-19 yang belum pernah meredah. Tetapi apa jawaban di dalam firman Allah saat ini? Ku bersyukur untuk semuanya. Karena tidak ada di antara kita yang merasa dirinya kuat. Tidak ada di antara kita yang mau menyombongkan diri. Ketika disapu dengan air bah. Saudara sekalian, banyak orang yang luar biasa kemudian mereka terima, tercepit. Ketika ada gempa, mereka tidak bisa. Ketika corona ada di tengah-tengah, saudara sekalian dapatkah masih kita tetap bersyukur? Banyak waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita senantiasa lebih mendekatkan diri kita kepada Dia. Kalau terlalu banyak kita di rumah, saudara sekalian, justru itulah banyak waktunya untuk kita kembali merenungkan kasih Tuhan, membaca, membuka firman Allah, memperkatakan, menyampaikan itu kepada orang-orang. Artinya apa? Kita bisa menjadi kita. Bukan kita kemudian menjadi pribadi yang lemah, tetapi kita mau tetap semangat dan semangat di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam diri kita. Bagaimana dengan gereja Tuhan tempat ini? Kalau tadi sudah diawali dengan pujian, ku bersyukur Bapa. Itu yang harusnya keluar dari hati. Paham masih senang. Jam 2 sudah bangunkan saya takut tidur lagi. Tidak ada orang di rumah, takutnya lebih siangan. Dan sampai saat ini saya merasakan begini Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Ini yang harus kita rasakan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam kita ibadah. Bukan hanya begitu saja, biasa-biasa saja, tetapi merasakan hadirat Tuhan. Bagaimana di dalam kita main musik, bagaimana ketika kita memberikan pujian kepada Tuhan, di mana kita menyembah dan memuji besarkan nama Tuhan. Saudara selalu hadirat Tuhan nyata di kita. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bukan kita datang kepada Tuhan dengan kesombongan kita, tetapi kita datang, Tuhan, aku mau merendahkan hati. Aku mau mengucap syukur. Aku mau datang kepadamu Tuhan. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita ini tetap kuat di dalam. Pada akhir zaman ini apa sih yang kita butuhkan? Uang. Saudara butuh? Iya, butuh. Yang masih kuliah dan lain sebagainya, yang bekerja, butuh kos dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu yang kita prioritaskan di dalam kehidupan saat ini? Ketika saya mendengarkan saudara-saudara ada video yang diputar hari-hari terakhir ini,
iman kita harus kuat di dalam Dia. Karena dengan iman itu saudara-saudara kita dapat melawan semuanya yang terjadi. Karena ada iman, ada percaya kita di dalam. Kita baca saudara-saudara di dalam Amsal 3 ayat 26. Bisa gitu, ya saya juga bisa lebih dengan bahasa Indonesia. Amsal Sulaiman 3 ayatnya yang 26. Kalau ada Alkitab silakan dibaca, jangan-jangan nanti yang di atas tidak pas ya. Karena katanya seperti itu. Ya. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari cerah. Sekali lagi saya bacakan. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari cerah. Kelelahan yang ada pada saat ini, kecapean, kebosanan, saudaraku sekalian, ketika kita hanya menghadapi dengan kekuatan kita sendiri, saudaraku sekalian, kita tidak akan bisa bertahan. Kita akan cepat lumpuh. Satu persatu dijemput dengan mobil ambulan. Satu persatu dimasukkan ke dalam liang lahat. Capek, lelah, tukang kubur pun lelah, capek. Tetapi kita akan lihat dalam firman Allah. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaran. Segala sesuatu kita akan sandarkan hidup kita, diri kita hanya kepada Tuhan. Di dalam pelayanan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, cucu kita, menantu kita, Tuhan itu menjadi sandaran bagi setiap kita. Saudara-saudara kita, ketika kita menyadarkan diri kita kepada Tuhan, maka dikatakan kita akan terhindar dari jeratan-jeratan. Jangan kita hanya berjalan dengan kekuatan sendiri, saudara-saudara, kita akan berjatuh, kita akan lelah. Saya hidup sendiri. Ketika ada masalah, ketika ada percobaan, ketika saya menghadapi dengan kekuatan sendiri, saya bilang, Tuhan, saya lelah, saya capek Tuhan. Tetapi ketika saya menyerahkan diri kepada Tuhan, ketika saya bersandar hanya kepada Tuhan, maka kekuatan ilahi itu Tuhan berikan. Ini loh kehidupan kekristenan pada akhir zaman. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi orang-orang Kristen yang berkualitas iman. Dalam mengamalkan yang lain juga aman, cuma dalam hati yang kecil. Luar biasa. Saya senang kalau bisa begitu, berarti ada responnya. Jadi saya teriak-teriak pun ada responnya seperti itu. Amin. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan supaya di dalam diri kita itu ada kemenangan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, ada kemenangan. Kita dapat menginjak-injak musuh kita, termasuk segala yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia. Kalau tahun 2020 sudah lewat dan kita masuk tahun di 2021, bahkan ini sudah minggu yang ketiga. Selama masa pandemi ini, kalau nggak salah, gereja ini dibuka, saya sudah 5 kali menyampaikan firman Allah. Dan itu saya tulis semua temanya apa, kesannya gimana, bagaimana juga. Memang saya orangnya suka nulis. Jadi di rumah itu yang namanya kertas-kertas kayak gitu banyak sekali. Mau dibuang mana-mana. Nanti paling yang buang kalau saya sudah nggak ada baru anak saya. Itu banyak sekali. Tuhan mau saudara-saudara kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan berbicara tentang kedekatan kita dengan Kristus. Karena kita bersandar di dada Yesus, kita mendengar detak-detak jantung Yesus. Kita akan dilepaskan dari jerat-jerat yang ada di depan kita. Meskipun hidup kita ini masih banyak percobaan, tapi kita tahu bahwasanya Tuhan menyertai. Haleluya. Haleluya. Amin. Ayo semangat dong. Udah nggak dingin ya Pak? Saya tadi juga dingin, tapi kan mau pakai sekarang. Ini kan minggu ketiga, harusnya pakai parfum, menghargai pengurusnya. Ya bisa pakai parfum. Tapi bagi kan aku nggak pakai parfum.
Nah, saudara sekalian, Tuhan menginginkan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita tetap tinggal di dalam kuasa Tuhan. Jangan sampai virus-virus ketakutan itu tetap menguasai diri kita. Jangan menguasai diri kita ketika kita dalam kondisi takut, ya itu yang terjadi. Ketika ada seorang yang dijemput mobil ambulans dan saya sempat telepon, memang dia dalam keadaan sesak napas yang luar biasa. Saya bilang, gak usah cerita ibu, saya berdoa. Saya menangis, Tuhan kami mohon untuk Tuhan memberikan belas kasihan. Ternyata ibu ini bilang, aku itu sebenarnya takut. Nah kalau takut ya jadinya seperti itu. Jadi mari kita tumbuhkan iman kita di dalam Kristus untuk kita tidak takut, tetapi kita mau senantiasa ada kedekatan kita dengan Allah. Ini setiap pribadi kita loh. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan dan saudara bisa. Bagaimana menerima firman Tuhan itu dengan hati terbuka. Mari kita sama-sama dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Kristus, maka kita pun mengikat kebenaran hubungan kita dengan firman Allah. Saya harapkan jangan hanya kita semangat pada saat di gereja. Pemimpin pujiannya sudah luar biasa. Keluar dari gereja biasa saja. Keluar dari gereja ya tetap bersukacita. Keluar dari gereja juga tetap kita menjadi pribadi yang bagaimana kita di dalam gereja, di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Artinya kita boleh menjadi berkat karena kita ini memang bersandar kepada Tuhan. Saudara sekalian, dikatakan oleh firman Allah, apabila kita bersandar kepada Tuhan, maka malaikat Tuhan itu akan berkemah di sekeliling. Nah, ini ada ayatnya kan? Ada dong. Saya nggak jual bukan. Saya menyampaikan firman Allah, bukti, fakta yang tertulis di dalam firman Allah. Di dalam Mazmur 34, Amsal Sulaiman tadi jangan ditutup dulu ya, kita akan dari situ. Dalam Mazmur Mazmur 34 ayatnya yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Ayat 8 ya. Kita ayat 9. Saya akan baca ayat 8. Ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Puji Tuhan. Tema kita takut akan Tuhan. Iya, takut akan Tuhan. Saudara sekalian, ini waktu saya baca ini menarik sekali. Malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Saudara sekalian, dikatakan takut akan Tuhan itu merupakan awal dari pengetahuan. Nah, apa sih sebenarnya takut akan Tuhan itu? Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Barangkali ada di antara kita yang sudah lupa. Karena saya rajin banget, siapapun yang menyatakan firman Tuhan itu saya tulis dengan baik. Maklum, pernah di sekolah Alkitab itu seperti itu. Gak ada yang di sekolah kita tuh ngantuk, bisa dilempar dengan kapur. Pengalaman saya. Saudara itu sekarang dikatakan oleh firman Tuhan bahwasanya takut akan Tuhan itu berbicara tentang penuh kekaguman. Wah, saya bilang betul-betul penuh kekaguman. Dan dikatakan kita itu hormat. Hormat akan Tuhan. Itu yang namanya takut akan Tuhan. Saudara itu seseorang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan berbuat dosa walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Yes? Nah, dikatakan bahwasanya malaikat Tuhan itu akan berkeliling kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya mereka yang menghormati Tuhan. Mereka yang senantiasa menjunjung nama tinggi Tuhan di dalam kehidupannya. Jangan taruh Tuhan itu di buritan, tetapi izinkan Yesus bertahta di dalam setiap hati. Tuhan, saya bilang kau luar biasa, kau dahsyat, kau baik. Satu bulan saya berkumpul dengan anak cucu di rumah. Kebetulan yang dari Surabaya juga sudah
pulang ke sini, liburan itu sampai 10 hari kami tidak berani keluar karena dari sana harus swabnya negatif, dari sini masuk ke sekolah juga harus swab negatif. Puji Tuhan, semuanya baik. Luar biasa, kami bercanda, bergurau, berbicara tentang firman Allah, mengadakan persekutuan secara pribadi, karena memang itu yang Tuhan inginkan. Jadi ada keuntungannya ketika kita diizinkan hanya 1 jam ibadah di gereja. Nggak usah berkecil hati. Ketika kita dari rumah sudah menyiapkan diri, menyiapkan hati kita, setelah pujian, penyembahan, firman Tuhan disampaikan, itu langsung cas. Karena apa? Artinya wes cuma dan. Lalu kita sudah terbuka tuh enak. Kita nggak sempat melihat kesalahan orang lain. Kita nggak sempat melihat kekurangan orang lain. Tetapi kita hanya melihat Tuhan, sehingga kita terpesona dan kita berkata, Tuhan kami bersih. Oh, amin. Amin Tuhan. Yang menjadi kerinduan setiap hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, untuk kita mempunyai rasa takut akan Tuhan, supaya malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling kita. Artinya apa, saudara-saudara? Ada penjagaan di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita. Kita bisa bikin mesbah kecil di rumah. Jangan kemudian benar-benar gerejanya rapi. Aku mau main gereja. Saudara-saudara, zaman sudah seperti ini. Kalau kita tidak sendiri mendekatkan diri lekat dengan Tuhan, kita Yesus datang, atau mungkin kemudian ada gempa misalnya, apa yang terjadi? Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, hidup itu Kristus dan mati itu, meskipun harus mati bareng-bareng, ada yang berjam sadar di bareng-bareng. Kalau mati di dalam Tuhan itu tidak masalah, karena iman kita ada di dalam Kristus. Roh kita disimpan. Ada satu tempat ya, roh kita disimpan. Saya heran, ada seorang pendeta itu bilang, orang yang kecelakaan itu rohnya melayang-layang. Tahu firman gak sih? Jadi saya terpaksa bilang sama anak saya, itu sesat, itu salah. Coba tanya, suruh baca ayatnya. Saudara-saudara, jangan kita menjadi orang yang mau dibodohi. Masa sih roh itu kan Tuhan punya? Masa sih roh itu melayang-layang? Nanti kalau sudah tidak dikasih lagi, kalau sudah bebas lagi, ada pendalaman lagi kan? Ada bapak pendalaman di sini. Waktu suami saya mau dipanggil Tuhan, saya sedang membahas soal itu. Bagaimana orang mati di dalam Tuhan, bagaimana ada jurang pemisah. Itu untungnya kita punya Tuhan. Itu untungnya kita tahu firman Allah. Untungnya itu kita selalu dekat Tuhan. Bukan hanya ya, ini sebagai gereja datang ya. Enggak ya, enggak. Bukan itu. Tapi menjadi pribadi yang kuat, supaya malaikat Tuhan itu betul-betul berkemah di sekeliling kita. Karena kita tahu, dan itu terjadi ketika kita takut akan Tuhan. Ada syaratnya. Oh, nggak takut Tuhan, nggak pernah berdoa, nggak pernah ibadah kok. Dikelilingi malaikat Tuhan. Katanya nggak mungkin. Tapi Tuhan itu baik. Kita selalu diingatkan. Kita lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Kita kembali lagi tadi kepada Amsal Sulaiman. Jika sekarang saya akan baca ayatnya yaitu 23. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Ketika ada malaikat Tuhan di sekeliling kita, dikatakan kita akan berjalan dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Kaki kita ini tidak akan terantuk karena kaki kita ini dipimpin oleh Allah. Kecuali kalau bisa sengaja kaki kita berjalan di dalam hal-hal yang sifatnya dosa. Hanya anak-anak yang takut akan Tuhan, di sekelilingnya itu ada malaikat-malaikat Tuhan, artinya ada perlindungan dari Tuhan. Kemudian ayat yang ke-24 saya membacakan saudara sekalian. Ya, ayat 24 dari Amsal Sulaiman. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan terbaring dan tidur nyenyak. Saudara-saudara tidak akan terkejut dengan adanya apa-apa, tetapi dikatakan kita akan tidur nyenyak. Kalau saya sudah mulai nggak bisa tidur, saya berdoa, Tuhan tolong tidurkan nyenyak saya, supaya saya bisa tidur nyenyak, supaya saya dapat mengucap syukur. Nah, ini adalah gambaran dari anak-anak Tuhan yang selalu hidup di dalam Tuhan, supaya kita tidak takut. Ada yang kadang tidurnya nggak nyenyak. Maaf, ini terutama.
Kan itu biasa di para artis. Tapi kalau kita nggak Tuhan, Tuhan yang utang jiwa saja. Jadi artinya kita mau melayani. Nah dengan demikian saudara sekalian, ayat yang ke-25 di dalam Amsal Soleman 3 tadi saya bacakan. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Jadi jelas lewat ayat ini dikatakan bahwasanya orang fasik itu akan dibinasakan. Nah kita termasuk yang mana? Orang fasik atau anak-anak Tuhan yang betul-betul anak Tuhan, menjaga diri kita untuk kita boleh menjadi berkat. Jangan suka bergosip, tetapi pakai lidah bibir kita untuk memberikan pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Ketika kita dengar si sakit, konfirmasi, kita berdoa, bukan untuk berbicara hal-hal yang negatif. Ini seringkali terjadi dalam hidup. Tapi saya bersyukur, justru orang dari luar sini dan telepon, gimana Bu Nani? Puji Tuhan, saya kok kenal, ya syukuri saja. Ya, karena itu siapapun bisa. Tapi kita bersyukur dengan itu seperti tadi kesaksian, tapi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hal yang sama yang saya lakukan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena dengan demikian saudara-saudara, iman kita boleh menjadi kuat. Kita melihat pujian dari Hana bagaimana di dalam 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-9. 1 Samuel 2 ayat yang ke-9. Langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Saudara, sekarang kita melihat bagaimana pujian dari Hana ketika Hana sudah mendapatkan dan berhasil di dalam doanya. Dan dia mengatakan bahwasanya saudara-saudara, langkah kaki orang yang dikasih itu dilindungi dan orang fasik itu mati binasa di dalam kegelapan. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang, saudara-saudara? Adakah kita menjadi orang yang fasik atau justru kita menjadi orang-orang yang dikasih oleh Tuhan? Orang yang dikasih oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita akan tetap berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Firman Allah mengatakan bahwasanya ada orang-orang yang masuk neraka. Neraka itu ada. Api neraka yang panasnya luar biasa itu ada. Ketika saya tinggal di Lampung itu sudah panasnya ya. Tetapi api neraka itu lebih dari itu. Gak tahu berapa kali lipat. Ada daftar ataupun golongan orang-orang yang tidak bisa masuk di dalam kerajaan. Tanya. Wahyu 21. Ya. Wahyu 21 ayatnya yang ke-8. Saya nggak bisa baca. Tulisannya jadi kecil ya. Simak ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Oh, ada kematian yang kedua. Firman Allah menuliskan seperti itu. Kematian pertama itu apa? Misalnya tubuh kita. Kematian yang kedua, bagian Bapak Tunggal. Tapi pada saat mereka yang tidak bersama-sama dengan kita, tidak ada kematian yang kedua. Masuk di dalam neraka, mengerikan sekali. Ketika saya melihat bagaimana keadaan kondisi dunia seperti ini, saya sedang melihat itu. Gusti, aku matur nuwun sampai saat ini. Aku masih ada di dalam iman.
selalu memikirkan bagaimana kondisi dari kedua orang itu sana, karena mereka jauh dari saya. Yang satu sudah punya suami dan itu hak suami. Toh dengan demikian saya selalu mengingat, mengajak, mari berbakti. Si kecil juga seperti itu. Ayo, datang ikut ibadah. Anak saya yang di Surabaya pun aku sudah kepingin sekali ibadah. Tatap muka, tapi malu. Saya katakan lebih dekat kepada Tuhan lewat persekutuan saya. Saya katakan neraka itu ada. Hukuman itu ada bagi orang-orang yang takut kepada orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudara, apakah memberikan sekali? Kita ditimpa oleh angin saja. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, saudara-saudara, sungguh indah dan luar biasa. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan yang melayani tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Gembala tempat ini, bersama dengan saudara sekalian, menunjukkan tidak ada di antara kita yang melanggar kepada firman Allah. Tetapi biarlah kita senantiasa tetap sungguh-sungguh di dalam hidup. Supaya apa, saudara-saudara, sebagai ayat yang pertama tadi, firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, Tuhan akan menjadi sandaran dalam hidup. Kita selalu bersyukur, kita bersandar kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kekuatan kita hanya ketika kita bersandar kepada Tuhan. Kalau demikian, apa yang Tuhan mau, saudara-saudara, sebagai penutup di dalam firman Tuhan pada saat pagi hari ini, dalam 2 Korintus 7. 2 Korintus 7 ayat yang pertama mengajak kepada kita, mengingatkan kepada kita, saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Kembali dituliskan, menyempurnakan kekudusan kita dengan takut akan Allah. Seseorang yang takut akan Tuhan, mereka tidak akan berbuat dosa. Tetapi yang mereka penuh dengan kekaguman, mereka hormat dengan Tuhan. Karena disitulah kunci dari kita dapat bersyukur dan berbahagia hidup. Saudara sekalian, saat hari ini, kalau seringkali saya tidak tahan menahan air mata ketika saya memikirkan Tuhan, saya tahu Tuhan hadir di setiap hari, di setiap langkah kehidupan kita, untuk kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, supaya kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Nama Tuhan, Tuhan itu baik. Firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, kita akan senantiasa merenungkan, bahkan kita akan mengutamakan Tuhan, sandarkan diri dan kehidupan kita pada Tuhan. Satu pujian kita akan nyanyikan, yaitu Engkau ada bersama.
ini Tuhan. Biarlah masing-masing kami boleh mempunyai rasa takut dan tertarik padamu. Karena itulah yang Kau kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu ketika kami bersandar padamu Tuhan, Engkau ada di sini kami, Engkau menyertai kami, ada perlindungan dari Engkau. Itu sebabnya kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur hamba-Mu panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, kita akan memperhatikan Silas Filipo. Terima kasih untuk Ibu Lydia Winarni yang sudah memberkati kami semuanya. Jangan takut, kita semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan ada bersama kita. Ya. Hari Sabtu ada persekutuan doa dimulai jam 9 sampai dengan jam 10. Kemudian latihan latihan ibadah raya pertama dan kedua itu pada hari Sabtu dimulai kalau jam 5, jam 6 atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya, ini yang akan bertugas pelayanan di minggu depan. Worship leader ada Bapak Supriyono, kemudian singernya ada Bapak Ignatius bersama Ibu Rani, kemudian musik ada Saudara Samuel, Bapak David dan Bapak Nanan. Kemudian multimedia ada Saudara Carlos dan nanti pembicara Bapak Pendeta Simianus Suradi. Ibadah raya yang pertama itu akan dimulai jam 7 sampai dengan jam 8. Kemudian ibadah raya kedua dimulai. Bagaimana Pak? Saya pakai ini atau yang ini? Ini aja? Oke. Ya. Ibadah raya yang kedua kita akan mulai lagi di jam 9 sampai dengan jam setengah 10. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah beribadah bersama-sama. Silakan mendaftar kepada Ibu Nur atau di grup GBI Maranatha. Ya, ini yang berulang tahun pada saat seminggu ini. Ya, ada Saudara Stephen di tanggal 14 Januari, kemudian ada Saudari Jenny Ananda di tanggal 15 Januari. Saya nengok karena banyak gambar dan kemudian ada di tanggal 15 ada adik Nadine yang berulang tahun, dan kemudian hari ini ada Mbak Ratih yang berulang tahun. Ya, ini adalah laporan ucapan syukur. Ada saldo 1.020.000. Kemudian ada Ibu Surani, ada Ibu Saudari Cahya Wulaningsrum, kemudian ada NN. Saldo sampai hari ini ada 1.820.000. Keperluan untuk membeli ampli keyboard gitu ya. Dan untuk juga kalau memang nanti kan ada servis buat yang sudah yang lama itu agar ada regenerasi penerus, ya bukan hanya pemain keyboard aja, yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara semuanya, saya bisa main musik, monggo silahkan memberitahu kami sehingga Bapak Ibu Saudara semuanya pun bisa ikut bersama-sama melayani. Kita akan lihat satu lagi video. Ada pesan Bapak dan Ibu.
selalu mengingat ya pesan ibu, saya tidak tahu atau mungkin karena ibu yang sering berbicara, sebetulnya ada pesannya Bapak juga, jangan lupa juga menjaga kesehatan gitu ya. Kemanapun kita pergi tetap pakai masker. Maksudnya kalau saya belanja cuma ke depan, saya juga tetap pakai masker. Apabila tidak perlu, tidak usah pergi kemana-mana, tetapi tetap di rumah seperti Bapak Sindu bersama dengan Ibu Nani, tetap bersyukur walaupun ada di rumah semuanya. Monggo kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa, kita bersyukur untuk setiap pertolongan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami bersyukur. Tuhan memberikan kesehatan untuk kami, Tuhan memberikan kekuatan untuk kami. Bahkan terima kasih buat firman-Mu. Tuhan akan memberkati, mengurapi Ibu Lydia Winarni yang sudah mengingatkan kami semuanya agar kami lebih dekat lagi kepadamu sehingga kami bisa bersyukur. Dengan bersyukur itulah Tuhan, kami percaya Engkau ada selalu berkeliling di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami. Bahkan seperti pada saat ini Tuhan, di saat pandemik seperti ini Tuhan, kami menyerahkan juga keluarga kami yang ada bersama kami ataupun mereka yang bekerja dan tidak tinggal bersama kami. Tuhan akan melindungi mereka, jaga mereka semuanya Tuhan. Sehingga kami pun juga terus berdoa buat kota kami Salatiga, Tuhan memberikan kesehatan, memberikan perlindungan ataupun vaksin yang mulai Tuhan akan diberikan, Tuhan akan memberkatinya sehingga vaksin itu pun berguna bagi semuanya, bagi seluruh Indonesia. Bahkan aparat pemerintahan ataupun para medis yang terus bekerja, Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan buat mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan akan memberkati, Tuhan melindungi dan menjaga buat mereka semuanya yang masih studi Tuhan. Tuhan memberikan akal budi kepandaian untuk juga bisa menyelesaikan kuliah mereka masing-masing. Bahkan yang masih bersekolah pun Tuhan memberikan pertolongan untuk bisa mengikuti daring mereka yang ada di rumah, sehingga penyertaan-Mu akan terus ada di dalam saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap berdoa buat saudara kami yang masih terus Tuhan di dalam perjuangan kesembuhan mereka. Tuhan tetap menjamah Ibu Yuli Supri, menolong Ibu Naomi, Ibu Tukinah, Tuhan juga Bapak Suparno. Terima kasih buat Ibu Ponian ataupun saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini mereka kurang enak badan, kurang sehat. Tuhan akan menjamah dan memberikan kesehatan buat mereka sehingga mereka pun juga belajar Tuhan untuk terus beriman kepadamu. Bahkan mereka juga belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami semuanya yang ada pada saat pagi hari ini dan memberkati setiap persembahan kami, perpuluhan kami, apa yang kami kerjakan buat Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau turut ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Pada akhirnya Bapak di surga mohon kedatangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pulanglah terimalah berkat anugerah, damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluarga menjadi kamu sekolah kuliahmu, sehingga kamu menjadi orang yang diberkati Tuhan. Segala pekerjaan dibuat Tuhan berhasil. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin.